Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning MUI Sumatera Utara. Kali ini kita akan berbicara tentang hukum perdata. Ketika kita memahami hukum perdata, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan hukum. Meskipun hingga saat ini pengertian yang seragam tentang hukum itu tidak ada, namun paling tidak ketika kita bicara tentang hukum, maka ada 4 unsur yang harus ada. Pertama, unsur peraturan. Jadi kalau kita bicara hukum, maka itu bicara tentang aturan. Sinonimnya norma, ya. Jadi aturan, norma. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara hukum, maka hukum itu harus dibuat oleh yang berwenang. Kalau untuk Indonesia, tentu yang berwenang adalah DPR RI atau Presiden. Untuk di daerah, DPRD atau Gubernur. Itu yang berwenang membuat aturan. Untuk di sebuah lembaga seperti perguruan tinggi misalnya, maka yang berwenang adalah rektor. Untuk dalam tingkat fakultas, maka yang berwenang adalah dekan dan seterusnya. Jadi, kalau ada aturan yang tidak dibuat oleh yang berwenang, maka itu bukanlah hukum. Kemudian, unsur yang ketiga adalah diberlakukan pada sebuah komunitas masyarakat. Ya, diberlakukan pada sebuah komunitas masyarakat. Kalau tadi dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia, maka diberlakukan pada komunitas di Indonesia. Kemudian yang keempat, unsurnya itu adanya sanksi atau sifatnya memaksa. Jadi hukum itu sifatnya memaksa. Nah, keempat ini harus ada dalam sebuah hukum. Kemudian, pada umumnya hukum itu dibedakan menjadi 2 bagian atau 2 macam, yaitu hukum publik dan hukum privat, atau orang menyebutnya hukum person atau perdata. Hukum publik itu merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum publik, mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya, atau hubungan antara negara dengan perseorangan atau warga negaranya. Jadi yang termasuk hukum publik ini adalah misalnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, dan sebagainya. Sedangkan hukum perdata atau kita sebut dengan hukum privat, itu mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam pergaulan masyarakat dengan menitik beratkan kepentingan perseorangan. Yang termasuk hukum perdata ini antara lain hukum perkawinan, hukum dagang, hukum perburuhan, hukum waris, hukum perikatan, dan sebagainya yang titik beratnya adalah kepentingan individu. Makanya disebut dengan hukum privat atau ada hukum perdata. Meskipun pembagian ini tentunya mengandung pro dan kontra. Ada pendapat yang setuju dan ada juga pendapat yang tidak setuju. Namun pada hakikatnya kita tidak dapat memisahkan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus. Oleh karena itu terdapat lembaga-lembaga hukum yang mungkin menarik batas secara nyata. Ada juga lembaga hukum yang tidak mungkin menarik batas secara nyata. Bahkan batas keduanya ini juga selalu bergeser. Banyak yang dulu hukum publik menjadi hukum privat, mana hukum privat menjadi hukum publik. Dulu pernah heboh ini terkait dengan perzinahan. Ya. Perzinahan, ada perbedaan antara perzinahan antara yang didefinisi dalam hukum Islam dengan dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, orang yang belum berumah tangga, dan itu dianggap hukum privat. Kalau dalam hukum Islam itu hukum publik. Maka ini menjadi tarik menarik. Nanti akan kita ceritakan selanjutnya.
Nah, adapun pengertian hukum perdata itu berbeda-beda diartikan oleh para sarjana hukum. Saya akan bacakan sedikit dari pengertian itu. Misalnya Profesor Subekti SH, hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan. Sedangkan Profesor Dr. Sudiman Kartodihaprojo SH mengartikan hukum perdata material ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Kemudian Profesor Dr. Sudikni Martakusuma SH, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Dan masih banyak lagi pengertiannya, bisa dibaca di e-learning MUI Sumut. Misalnya Profesor Mr. Dr. Van Aveldon mengatakan bahwa hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya kepentingan-kepentingan khusus yang soal akan dipertahankannya atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan. Jadi hukum perdata ini terserah orang yang berkepentingan apakah dilanjutkan atau diperkarakan di pengadilan atau tidak. Nah, dari definisi di atas kita bisa simpulkan bahwa substansi yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau individu. Jadi unsur-unsur yang tercantum itu yang pertama, adanya kaidah hukum tertulis atau tidak tertulis dalam hukum perdata. Yang kedua, adanya unsur orang, dan yang ketiga adanya hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum yang lainnya. Oke. Nah, hubungan antara manusia dapat diklasifikasikan menjadi biasa dan hubungan hukum. Jadi setiap hari kita bisa berhubungan dengan siapapun. Mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Dan hubungan kita dengan orang itu bisa kita pilih klasifikasikan sebagai hubungan biasa atau hubungan hukum. Jadi misalnya apa yang menjadikan itu menjadi sebuah hukum, itu kan tadi ada 4 unsurnya paling tidak. Aturan yang berwenang dilakukan komunitas tertentu dan ada sanksi. Nah, kalau ada 4 unsur itu, maka itu adalah hukum dan ada hubungan hukumnya. Jadi kalau kita misalnya berbelanja kepada warung tetangga, itu hubungan hukum. Nah, tetapi kita berjalan, itu tidak hubungan hukum. Nanti kita akan pelajari selanjutnya tentang kaitan antara hubungan hukum, perbuatan hukum, ya, akibat hukum. Ya. Kita simpulkan dulu bahwa hubungan hukum adalah sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan hubungan yang telah diatur oleh hukum sehingga menimbulkan adanya akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban dan dapat dituntut secara hukum. Misalnya perjanjian jual beli. Jadi sangat terkait antara perbuatan hukum. Kapan perbuatan itu disebut dengan perbuatan hukum? Kalau ada yang mewajibkan itu. Jadi kalau tidak ada kewajiban, maka tidak ada perbuatan hukum. Nah, kalau kita cerita perbuatan, apa yang dimaksud dengan perbuatan? Perbuatan itu bisa dikatakan sesuatu yang ada kewajiban, baik kita lakukan atau tidak kita lakukan. Makanya ada orang mengatakan apa yang disebut dengan perbuatan? Perbuatan adalah berbuat dan tidak berbuat. Loh, kenapa tidak berbuat disebut dengan perbuatan? Kita contohkan sederhana. Seorang sipir penjara itu akan dituntut atau dihukum karena tidak memberi makan tahanan. Jadi dia tidak bisa mengatakan tahanannya mati sendiri, Pak Hakim.
Saya nggak ngapa-ngapain. Saya di rumah tidur kok. Tetapi ada kewajiban dia untuk memberikan makan tahanan. Maka itu disebut dengan perbuatan, namanya perbuatan lalai, tidak memberi makan. Sama kalau kita masuk sedikit dengan konsep hukum Islam. Ketika seorang tidak sholat subuh, misalnya, apakah itu sebuah perbuatan? Iya, karena tidak boleh sesebuah dihukum tanpa adanya perbuatan. Maka meninggalkan sholat subuh itu merupakan perbuatan. Kenapa? Karena ada kewajiban di situ. Jadi setiap ada kewajiban, maka muncullah namanya perbuatan hukum. Dan ada hubungan hukum. Dan akhirnya nanti menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tidak selalu sama dengan identik dengan sanksi hukum. Setelah ada akibat hukum, baru memunculkan sanksi hukum. Jadi paling tidak tahapannya ada sebuah peristiwa hukum, atau kemudian ada perbuatan hukum, kemudian ada hubungan hukum, baru kemudian ada akibat hukum, dan akhirnya itu ada sanksi hukum. Ya. Jadi sanksi itu kalau dia tidak terjadi apa yang diinginkan. Jadi ketika sebuah peristiwa yang ada hubungannya, maka muncul akibatnya. Saya contohkan yang paling sederhana, ketika orang menikah, maka apa akibat orang menikah? Ada sebuah peristiwa pernikahan, maka apa akibatnya? Maka ya akibatnya adalah yang satu menjadi istri, yang satu menjadi suami. Ya, maka lahirlah kewajiban istri, lahirlah kewajiban suami. Kalau kewajiban itu dilalaikan, baru muncul adalah sanksi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.